Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang deret. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai materi deret aritmatika terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada materi deret aritmatika, kita harus tahu dulu nih deret itu apa sih? Nah, di sini, jika Sn merupakan jumlah n suku pertama dari barisan dengan pola bilangan tertentu, bagaimana cara mencari jumlah seluruh barisan atau jumlah pada baris suku ke n tertentu? Misalnya, di sini seorang pedagang sayuran menata jagung seperti gambar di sini, dengan urutan dari bawah 4, 3, 2, 1. Di sini disuruh menghitung jumlah seluruh jagung yang disusun oleh pedagang sayuran. Kita lihat sama-sama. Di sini pada baris pertama itu ada 4 buah jagung. Pada baris ketiga itu pada baris kedua di sini ada 3 buah jagung ya. Pada baris kedua di sini ada 2 buah jagung dan pada baris pertama ini ada 1 buah jagung. Nah, di sini pada baris pertama ini 4 buah. Lalu jumlahnya itu ada 4. Nah, ketika kita memasuki baris kedua di sini jumlahnya itu menjadi 7. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Lalu pada baris ketiga, ini jumlahnya itu menjadi 9 karena ditambah 2 pada baris ketiga ini. Lalu pada baris pertama, maka jumlahnya itu menjadi 10 jagung. Nah, dapat dituliskan seperti ini. Sn sama dengan U1. U1 yang merupakan suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan ditambah suku keempat. Nah, maka jumlah dari seluruh jagungnya itu adalah 10 buah. Dapat disimpulkan di sini bahwa deret itu merupakan jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan Sn. Selanjutnya kita masuk ke materi deret aritmatika. Perhatikan gambar tangga di sini. Menurut kalian bagaimana menentukan jumlah batu bata yang dibutuhkan untuk membangun sebuah tangga seperti gambar di sini? Jika banyak tangga pertamanya itu adalah 33. Nah, mari kita ilustrasi sama-sama. Dapat dilihat ilustrasinya seperti ini. Nah, dari ilustrasi di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk 68 buah anak tangga itu seperti ini. Ini di sini misal ini adalah batu batanya ya. Pada baris pertama tadi 33. Berarti tangga pertama itu adalah membutuhkan 33 batu bata. Lalu pada tangga kedua nih membutuhkan 33 ditambah 33 batu bata ya. Dua kali lipatnya. Lalu pada tangga ketiga nih ditambah 33 lagi batu batanya. Pada tangga keempat, pada tangga kelima sampai dengan tangga ke-68 selalu ditambah 33 per tangganya. Nah, susunan banyak batu bata ini bentuk barisan aritmatika. Masih ingat apa itu barisan aritmatika? Nih, barisan aritmatika itu merupakan suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan ya. Di sini tadi beda antara dua suku yang berurutannya tetap tidak? Tetap ya, karena setiap tangga itu ditambah 33 batu bata. Di sini maka menjadi 33, 66, 99, 132, 165 dan seterusnya. Ini barisan aritmatikanya. Maka banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membuat 68 anak tangga adalah kita jumlahkan seluruhnya. 33 ditambah 66 ditambah 99 ditambah 132 ditambah 165 dan seterusnya. Nah, dengan demikian barisan aritmatika itu yang dijumlahkan disebut dengan apa? Deret aritmatika ya. Jadi deret aritmatika itu merupakan barisan aritmatika yang dijumlahkan seperti batu bata untuk membuat tangga ini. Nah, selanjutnya jika barisan aritmatikanya ini salah ya penulisannya. Jika barisan aritmatikanya adalah U1, U2, U3 sampai dengan UN, maka deret aritmatikanya itu U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan ditambah UN dan dilambangkan dengan SN. Kenapa? Karena tadi deret aritmatika itu merupakan barisan aritmatika yang dijumlahkan. Selanjutnya kita memperoleh nih bentuk umumnya itu SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Ingat, rumus barisan aritmatika itu apa? Ya, rumus barisan aritmatika itu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B ya.
Oke, ingat-ingat ya, rumus dari barisan aritmatika itu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, di sini untuk suku pertama itu biasanya dilambangkan dengan apa? Ya, A. Untuk suku kedua, kita masukkan nih, U2 sama dengan A ditambah N-nya itu berapa? N-nya itu 2. 2 dikurangi 1 berarti. Dikali B. Maka hasilnya berapa? U2 sama dengan A ditambah B. Karena 2 kurangi 1, 1. Ya, koefisien 1 itu tidak dituliskan. Nah, maka menjadi A ditambah B. Lalu seterusnya ini juga sama. Dimasukkan ke rumus barisan aritmatika, maka akan menjadi seperti ini, dan seterusnya. Nah, penjumlahan deret aritmatika dibalik dari U1 menuju UN, ini kan dari suku pertama menuju suku ke N. Penjumlahannya dibalik menjadi suku ke N menjadi suku ke N menuju U1. Di sini dapat dilihat ya. Dijumlahkan, kita jumlahkan maka diperoleh hasilnya itu 2SN sama dengan 2 ditambah N min 1 dikali B ditambah 2 ditambah N min 1 kali B sampai dengan 2 ditambah N min 1 kali B. Sama ya semuanya. Nah, kita akan memperoleh hasilnya di sini. Di sini ada 2SN sama dengan N dikali 2A ditambah N min 1 dikurangi 1 dikali B. Nah, kita kali kedua ruas ini, ruas kanan dan ruas kiri di sini oleh 1/2 untuk menghilangkan 2 di sini. Nah, maka ini dikali dengan 1/2 berapa ini? Maka menjadi 2 dikali 1/2 1 ya. 1. Lalu di sini 2 dikali N 2A ditambah N min 1 kali B. Jadi N/2 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, di sini kita dapat memfaktorkan A di sini. Di sini kan ada 2A. Kita dapat memfaktorkan maka menjadi A ditambah N min 1 dikali B. Ingat, ini rumus apa nih? A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ya, ini rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, maka rumus dari deret aritmatika itu dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, dapat kita tuliskan N/2 dikali A ditambah UN. UN di sini rumus suku ke N dari deret aritmatika. Tapi kita juga dapat menuliskannya seperti ini. Biasa saja, tidak usah difaktorkan. 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, jadi nanti terdapat 2 penulisan ya. Nah, dituliskan di sini rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B, atau Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Dengan keterangan Sn itu merupakan jumlah deret sebanyak N, B itu merupakan beda, A itu merupakan suku pertama, dan N itu merupakan banyaknya suku. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang pertama. Diketahui deret apa nih? Ini ada yang tahu deret apa? 13 tambah 16 tambah 19 ditambah 22. Ya, ini deret aritmatika. Kenapa? Karena bedanya sama ya. Nah, jumlah 30 suku pertama deret tersebut adalah, nah, suku pertamanya tadi berapa? 13. Bedanya berapa bedanya? Coba rumus dari beda itu apa? Masih ingat? U2 dikurangi U1. Kalau di sini ya, U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 kurangi U3 ya. Dan seterusnya. U2 dikurangi U1 di sini berapa? 16 dikurangi 3? 3. Lalu 19 dikurangi 16 berapa? 3 sama. Lalu di sini 22 dikurangi 19 sama juga 3. Berarti di sini bedanya konstan. Jadi bedanya itu adalah 3. Lalu N-nya berapa? Nih, di sini diketahui jumlah 30 suku pertama. Berarti N-nya itu adalah 30. Ditanyakan jumlah 30 suku pertama, berarti yang ditanyakannya itu jumlah. Jumlah berarti deret ya. Dapat kita tuliskan seperti ini, S30. Kita jawab, tadi rumus deret aritmatika itu, ingat-ingat, Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B, atau dapat kita tulis juga N/2 dikali 2 dikali A ditambah UN. Nah, di sini kita substitusikan Sn di sini menjadi S30 sama dengan 30 dibagi 2.
N-nya kita masukkan, 30 dibagi 2 dikali 2 dikali 13, ditambah 30 dikurangi 1 dikali 3. Substitusikan yang diketahui di sini ke rumus jumlah suku ke N. Nah, maka diperoleh di sini 30 dibagi 2 15, 2 dikali 13 itu 26, 30 dikurangi 1 adalah 29 dikali dengan 3. Nah, kita operasikan dulu yang di sini ya. Yang dikali di sini 29 dikali 3 itu 87. 15 dikali 26 ditambah 87. Kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Hasilnya itu adalah 113. Selanjutnya kita kalikan 15 dengan 113. Akhirnya itu adalah 1695. Jadi jumlah 30 suku pertama dari deret tersebut adalah 1695. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Suatu barisan aritmatika dengan suku keempat adalah negatif 12 dan suku ke-12 adalah negatif 28. Tentukan jumlah 15 suku pertamanya. Nah, diketahuinya apa? Suku keempat. Suku keempat itu apa? U4 sama dengan negatif 12. Lalu suku ke-12. Suku ke-12 itu apa dilambangkan dengan U12. Berapa suku ke-12-nya? Negatif 28. Maaf. Ditanyanya itu adalah jumlah 15 suku pertama atau S15. Kita jawab. Pertama, kita masukkan dulu ke dalam rumus barisan aritmatika. Apa rumus barisan aritmatika? UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, untuk U12 ini N-nya berapa? N-nya 12. A ditambah 12 dikurang 1 itu 11 dikali bedanya. Itu di sini sudah dituliskan negatif 28. Selanjutnya untuk yang U4 ini A ditambah 3B sama dengan negatif 12. Kita eliminasi nih suku ke-12 dan suku keempatnya untuk memperoleh nilai bedanya. Maka di sini A dikurangi A habis ya, 11 dikurangi 3, 8, negatif 28 dikurangi negatif 12. Nah, di sini jangan sampai terkecoh ya. Negatif 28 dikurangi negatif 12. Oke. Nah, di sini negatif bertemu dengan negatif, maka menjadi positif. Nah, jadi negatif 28 ditambah 12 itu adalah negatif 16. Selanjutnya kita bagi nih kedua ruas dengan 1/8 untuk menghilangkan 8B di sini. Maaf, kita kali ya, bukan bagi. Oke. Nah, di sini 1/8, 8 dibagi 8 itu 1 ya. Negatif 16 dibagi 8 itu negatif 2. Maka kita peroleh bedanya itu adalah negatif 2. Nah, setelah memperoleh bedanya negatif 2, berarti kita belum punya apa nih sekarang? Ya, kita belum punya nilai A-nya atau suku pertamanya itu berapa. Sekarang kita akan mensubstitusikan nilai B sama dengan negatif 2 ini ke rumus suku keempat. Ya, tadi di sini bebas teman-teman mau mensubstitusikan ke U12 ataupun U4. Di sini saya akan mensubstitusikan ke rumus suku keempat. Nah, U4 di sini tadi A ditambah 3B sama dengan negatif 12. Kita substitusikan nilai B yang kita telah peroleh yaitu negatif 2. Maka menjadi A ditambah 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. Nah, selanjutnya A ditambah 3 dikali negatif 2 itu adalah negatif 6 sama dengan negatif 12. Nah, A di sini menjadi negatif 12 ditambah 6. Kenapa seperti ini? Karena kedua ruas di sini, ruas kiri dan ruas kanan itu ditambah dengan 6 untuk menghilangkan negatif 6 di sini. Nah, maka di sini menjadi negatif 12 ditambah 6. A-nya itu diperoleh adalah negatif 6. Karena negatif 12 tambah 6 itu negatif 6. Selanjutnya kita substitusikan nilai A dan B yang telah kita peroleh untuk mencari S15 yang kita cari tadi. Nah, rumus deret aritmatika itu apa?
Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kita masukkan N-nya itu adalah 15. Tadi kita sudah punya bahwa A-nya itu berapa? A-nya itu negatif 6. Dan bedanya itu berapa? Bedanya itu adalah negatif 2. Kita substitusikan ke rumus jumlah suku ke N di sini. 15 dibagi 2 per 2 dikali negatif 6 atau nilai A yang tadi kita cari ditambah N-nya tadi 15 dikurangi 1 dikali bedanya yaitu negatif 2. Maka kita peroleh 15 per 2 kali 6 negatif 12 ditambah 15 dikurangi 1 14 dikali negatif 2. Selanjutnya kita kalikan di sini, operasikan yang dikalikan di sini terlebih dahulu, maka hasilnya adalah negatif 28. Selanjutnya kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Negatif 12 ditambah negatif 28 itu adalah negatif 40. Selanjutnya kita kalikan 15 per 2 dikali negatif 40, hasilnya adalah negatif 300. Jadi jumlah 15 suku pertamanya itu adalah negatif 300. Ini juga mudah bukan? Selanjutnya ke contoh ketiga, suatu barisan aritmatika dirumuskan dengan suku UN sama dengan 6N dikurangi 2. Tentukan rumus SN. Nah, di sini yang diketahuinya apa? Yang diketahuinya adalah UN sama dengan 6N dikurangi 2. Yang ditanyakannya itu SN, jumlah suku ke N-nya. Rumus jumlah suku ke N-nya berapa? Nah, kita jawab untuk mencari U1, U2, U3-nya itu kita dapat mensubstitusikan nilai N 1, 2, 3 seperti di sini nih. Nah, seperti di sini. A-nya sama dengan U1 sama dengan 6 dikali 1 dikurangi 2 sama dengan 4. U2 6 dikali 2 dikurangi 2 berarti 10. Nah, untuk nilai bedanya U2 dikurangi U1 10 berarti dikurangi 4 itu adalah 6. Nah, selanjutnya kita substitusi nih nilai A sama dengan 4 dan nilai B sama dengan 6 untuk mencari rumus SN-nya. Rumus SN itu apa? Rumus jumlah suku ke N tuh N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, setelah kita substitusikan nilai A dan nilai B-nya maka akan menjadi SN sama dengan N per 2 dikali 2 kali 4 ditambah N dikurangi 1 dikali bedanya itu adalah 6. Maka akan diperoleh N per 2 dikali 8 ditambah 6N dikurangi 6. 6N dikurangi 6 dari mana? Ini kita kalikan ke sini. Ini juga kita kalikan ke sini. Maka hasilnya adalah 6N dikurangi 6. Selanjutnya N per 2, 8 dikurangi 6 itu berapa? 2 ya. Nah, maka ini menjadi 6N ditambah 2. Selanjutnya kita kalikan N per 2 ini ke 6N ditambah 2 di sini. Maka akan diperoleh 3N kuadrat ditambah N. Nah, jadi rumus SN adalah SN sama dengan 3N kuadrat ditambah N. Ini adalah rumus SN untuk soal yang tadi. Nah, selanjutnya di sini ada latihan ya untuk mengukur kemampuan kalian, untuk mengasah kemampuan kalian juga nanti dikumpulkan ya ketika kita masuk di minggu selanjutnya. Oke, mungkin sekian pembahasan mengenai deret aritmatika. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.